Halo, saya Adi Jikustik. Jangan lupa kalian semua untuk like, subscribe, dan share channel YouTube Diary Mas Kembar, DIARY Mas Kembar. Jangan lupa loh ya, kalau suka like-nya yang banyak. Kasih tahu teman-temannya. Halo guys, selamat malam, selamat datang di channel Diary Mas Kembar. Hari ini senang sekali. Diary Mas Kembar akan sedikit bikin konten tanya jawab bersama Mas Adit Jikustik. Oke, kalau begitu langsung aja kita akan bertanya-tanya Mas ya. Mungkin 5 pertanyaan saja. Oke. Bertanyalah sebelum ditanyai. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama Mas Adit. Ini mungkin sudah banyak ditanyakan sama semua orang. Arti fans untuk Mas Adit apa? Arti fans. Banyak ya, jadi memang dari dulu kan kita berusaha untuk mewadahi para fans itu ya. Terutama kalau sekarang kan seperti kalian tahu ada Instagram yang bisa kalian follow itu @jikustikan_id. Jangan lupa di follow ya. Jikustikan_id. Jadi itu memang wadah untuk para fans itu, untuk mereka bisa saling berinteraksi baik dengan sesama mereka ataupun dengan kita gitu langsung gitu. Nah, kalau sebenarnya sih bukan terdengar klise ya mungkin ya, tapi memang artinya adalah banyak lah. Sekarang kalau misalnya punya band atau punya karya tidak ada fans, yang tidak ada yang menikmati kan lah buat apa? Ini istilahnya tanpa fans bukan apa-apa. Ya kan dari mereka yang membuat kita menjadi siapa-siapa kan gitu. Iya. Nah kalau tidak ada yang kenal ya bukan siapa-siapa. Iya. Jadi kalau sekarang tuh mungkin bahasa barunya tuh kalau tanpa viewer ya percuma kita bikin kan gitu. Jadi ya memang rata-rata memang mereka itu alhamdulillah masih sangat care ya sama kita. Dan karena mereka lah kita itu masih jalan single 1, single 2, single 3 yang baru-baru itu, walaupun agak terkokoh-kokoh dan sekarang juga ya karena kondisi COVID ini ya, jadi memang kita juga agak telat-telat gitu. Termasuk kemarin kita bikin Jikustik Show itu. Bagaimana cara kita itu bisa ngomong sama mereka, interaksinya langsung dengan sekali jalan. Itu menurut. Kalau nggak gara-gara mereka ya mungkin kita nggak bikin di rumah aja kali. Cuma di rumah online gitu ya. Ya mungkin. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Mas, gimana sih cara menjaga kekompakan antar personil Jikustik? Susah ya. Jadi ya gimana lah, kayak sebenarnya lebih seperti ke orang-orang ya. Kalian pasti punya temen yang udah lama, kerap lama gitu. Dan kebetulan mungkin 1-2 dari mereka mungkin sekarang bekerja bareng sama kalian. Iya. Jadi suatu proyek yang sama atau di pekerjaan yang sama gitu. Yang namanya udah temen ya, lama banget gitu, puluhan tahun, akhirnya kan menjadi semacam keluarga ya, otomatis menjadi seperti itu. Nah, dan mungkin juga ada ego masing-masing nih Mas. lah justru itu, jadi makanya akhirnya karena memang sudah puluhan tahun, masing-masing dari kita itu sudah sangat mengenal. Tahu sifatnya masing-masing. Kalau dia tuh kira-kira nggak suka tuh body language-nya kayak apa tuh jelas. Kalau dia nggak mau, kalau dia tidak mau diganggu tuh kalimat pertamanya apa tuh yang keluar jadi kita udah hafal. Ya gimana caranya kita saling menghormati aja. Jadi memang kita udah tahu kalau misalnya ada yang bilang kamu jangan diganggu dulu ya, aku mau konsentrasi ini sampai tanggal sekian, ya sudah jangan diganggu ya, daripada ya. Tapi memang kita ada suatu komitmen yang sama bahwa kita masih meneruskan Jikustik ini. Jadi apapun itu, ketika itu adalah urusan Jikustik dan memang harus segera dijawab, mau tidak mau kita harus segera meluangkan waktu untuk menjawab itu gitu ya. Jadi ya kita sudah sadar juga, udah tua Mas. Udah tahu sama tahu lah. Jadi kita sudah kalau orang itu saling menjaga aja gitu ya. Jadi ngomong istilahnya gitu. Yang paling muda di sini kan memang Brian ya. Brian. Ya memang Brian ini saya akui karena dia muda sendiri memang jalannya kencang sekali ya. Jadi memang kita sebagai yang sudah pernah ya, maksudnya kita udah kayak dinosaurus gitu ya. Jadi kalau untuk mengimbangi dia lari itu memang kita harus benar-benar ini. Jadi kadang-kadang kita memang dulu beli agak slow dulu gitu. Nanti kita butuh aku dijelaskan dulu nih kontennya apa atau gitu misalnya. Gitu. Ya. Oke guys, pertanyaan ketiga buat Mas Adit Jikustik ya. Ini Mas, ini saya mau pertanyaan pertama kedua, ya. kan
Itu kan kaosnya putih, Iya, kaosnya hitam. ganti kostum, Mas. Oh, Iya, oke. ganti Ini orang kostum. yang sama apa orang yang beda ya? Beda ya? Ternyata dua ya, kembar ya? Iya. Ini saya mewakili dari Instagram ya. Kemarin kan bikin tanya jawab di Instagram itu. Ini ada pertanyaan titip tanya dari Mbak Devona Putri Natasha. Iya, panjang. Dari semua lagu Jikustik, lagu apa yang proses pembuatannya paling makan waktu? Paling lama gitu. Apa ya? Sebenarnya pembuatannya ya. Kalau untuk ini ya, kalau untuk apa namanya membuat lagunya itu mungkin dari masing-masing pencipta ya. Iya. Saya kira kalau buat lagunya itu, jadi ada lagu yang misalnya katakan tahun ini saya buat, tapi ternyata kita rilis di tahun depan, itu Iya, juga ada iya. seperti itu. Nah terus kalau dari proses perekamannya itu juga ada banyak. Nah, salah satunya kalau di album Jikustik yang lama itu ada yang abadi Iya. itu kan karena kita harus cari produser yang tepat dulu. Jadi waktu itu kan terus sama Mas Erwin Utawaya. Nah, jadi kita tuh sudah habis ide ini lagu mau diapain, kayaknya lagu ini susah banget, dan lagu ini kayaknya waktu itu kita sendiri mikir lagu nggak enak kayaknya gitu kan. Nah, terus habis itu ditawarin label gitu untuk diproduksi oleh Mas Erwin Utawa, kita oke, kita mau, terus akhirnya diproduksi oleh Mas Erwin. Nah, prosesnya juga cukup lama karena kan kita nunggu dulu Mas Erwin gitu, terus nanti ada orkestrasinya, terus kita mainkan anunya, track bandnya, saya mainin pianonya, jadi mainin gitarnya, Carlo drum, Ica bass, si Pongki vokal gitu ya. Terus habis itu masuk string orkestrasinya itu, jadi ya lama itu hampir Berapa lama kira-kira? lama, mungkin Tahun, 2 tahun? Enggak nyampe sih, enggak nyampe. Berapa 6 bulan apa ya? 6 bulan apa tuh? Setengah tahun sendiri? Iya, Cuman buat ada lagu itu. yang tak ada yang Iya. tadi. Terus ada juga seperti yang saya bilang tadi, jadi kayak lagu Pujaan Hatiku itu saya sudah menciptakannya itu jauh sebelum itu. Mungkin 3 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun 4 tahun sebelum itu. 3-4 tahun sebelum itu, dan baru dipakai di album yang warnanya merah itu. Saya Iya. lupa judulnya, Kembali Indah Pak ya. Kembali Indah, ya, Kembali Indah. Nah, baru direkam di situ, dan itu pun dengan sangat tidak pede sebenarnya waktu itu saya memberikan lagu itu, karena kan lagunya kan cheesy gitu ya, yang gitu, yang romantis yang alah gimana gitu kan. Tapi ternyata kok ya malah jadi single juga lagu itu sih gitu. Dan itu juga dari lagu itu pertama dibuat sampai proses ya mungkin 4 tahun ada. 4 tahun. Dan itu kan mendekati kita rekam itu ada sedikit perubahan juga, tapi cuma di chord ya gitu. Jadi sama Dadi ada yang diperpanjang apanya waktu itu, chordnya sih saya ingat. Jadi yang paling lama lagu yang Pujaan Hati ya? Ya kalau dari makan proses waktu penciptaannya Iya. sampai dirilis lama sekali. Oke, buat Mbak Devona Putri Natasha, pertanyaannya sudah dijawab sama Mas Adit Jikustik ya? Jadi berarti Mbak Devona Putri Natasha ini mesti mamahnya namanya Natasha. Kayaknya Dia putrinya Natasha. Ya, putrinya Natasha ya. Thank you ya Devona.